Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Kita saat ini akan membahas bagaimana cara bekerja sama dengan pemimpin sulit yang tidak memiliki visi atau tidak bervisi. Banyak ketidakpuasan dan keputusasaan timbul dari ketiadaan visi. Tanpanya, pemimpin tidak mampu menyalurkan motivasi, dorongan, dan tujuan kepada pengikutnya. Jika kita akan bertahan dan bekerja di bawah pemimpin yang tidak bervisi, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, berpeganglah pada visi yang lebih besar dari perusahaan. Jika kita bekerja di perusahaan besar dan atasan kita hanyalah satu dari banyak pemimpin, berpeganglah pada visi besar perusahaan. Ketika visi perusahaan jelas, visi individu dari pemimpin, visi dari tim atau departemen di dalam perusahaan harus bersumbangsi pada visi yang lebih besar. Dalam konteks tersebut, cara ini pasti manjur. Bagaimana agar tim atau departemen kita, divisi kita mendukung visi yang lebih besar dari perusahaan? Dengan cara apa tim atau departemen kita dapat berkontribusi paling besar? Bagaimana kita bisa memajukan tujuan perusahaan dengan cara-cara yang penting? Bagaimana kita menjadikannya lebih baik? Lalu yang kedua, tetapkan visi perusahaan dan bagikan itu dengan pemimpin kita. Jika kita bekerja di perusahaan yang lebih kecil dan pemimpin kita menduduki puncak pimpinan, sebaiknya temukan serta susun visi yang akan menyukseskan perusahaan. Ini untuk perusahaan yang lebih kecil. Bagikan visi tersebut dengan pemimpin kita. Jika pengaruh kita cukup kuat, pemimpin kita mungkin akan meyakini dan merengkuh visi tersebut. Jika melakukan ini, pastikan visi tersebut sejalan dengan nilai dan tujuan yang setahu kita dimiliki pemimpin kita juga. Jika tidak, pemimpin kita mungkin tidak akan menyambutnya dengan baik. Lalu yang ketiga, bangunlah kesadaran dan tujuan di dalam diri kita. Tujuan memberi kita dorongan semangat. Tujuan menunjukkan destinasi kita. Tujuan melukiskan gambaran masa depan. Tujuan memberi kita kekuatan. Tujuan membuat semua masalah dan rintangan yang dihadapi terlihat kecil jika dibanding dengan nilai pentingnya. Jangan biarkan ketiadaan visi pemimpin menghalangi kita melangkah maju dalam hidup. Bangunlah visi kita sendiri dan teruslah terhubung dengannya. Selama kita bekerja konsisten dengan visi itu, ketiadaan visi pemimpin bagi perusahaan tidak akan mengusik kita. Pastikan saja kita melakukan apa yang menjadi tujuan penciptaan kita.
Jadi, sahabat Mr. Sorchan, visi itu penting bagi kepemimpinan yang baik. Belum pernah ada pemimpin besar yang tidak memiliki visi. Perusahaan manapun yang tidak memiliki visi akan bermasalah. Dalam rantai kepemimpinan, apakah ideal memiliki pemimpin yang tidak bervisi? Jelas tidak ideal. Namun, seseorang bisa saja memimpin ke atas untuk mempengaruhi pemimpin yang tidak bervisi. Memang tidak mudah, tetapi mungkin. Salam untuk terus mengembangkan jiwa kepemimpinan di dalam diri kita, dan salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.